Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sebelum ke pelajaran, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Giliran siapa? Rizky. Rizky kayak kemarin sudah, ihul aja sekarang. Yuk, dipimpin berdoa. Sebelum kita belajar berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni waj'alni min ibadika sholihin. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, tak absen terlebih dahulu. Ahmad Muzaki, Fasihul Islam, Mas Syanda Septia, Muhammad Isom, Rizky Ardiansyah, Sofia Salsabila, Haikal, Rihatul Jannah. Hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita ke pelajaran, biar kamu tadi bisa fokus, kita melakukan ice breaking dulu. Silakan berdiri di luar meja kursinya. Di depan sini. Nah, oke. Fokus ya. Kita melatih konsentrasi kita. Nanti Pak Dedek kalau bilang telinga, pegang telinga. Kalau hidung, pegang hidung. Jelas ya? Nah, kalau sampai keliru, nah berarti kurang fokus. Kalau sudah fokus, berarti siap menerima pembelajaran hari ini. Siap? Kaki. Langsung berdiri kalau sudah sentuh. Nah. Bahu. Langsung turun kalau sudah. Kepala. Lutut. Perut. Telinga. Oke, itu masih pelan ya. Sekarang tak naikkan lebih cepat lagi. Hidung. Mulut. Rambut. Pusar. Tangan kanan. Nah, gak fokus, ayo fokus. Tangan kiri. Kaki kanan. Kepala. Oke, alhamdulillah berarti semua sudah siap untuk menerima pembelajaran. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita menginjak ke pelajaran yang akan kita lakukan adalah menyanyikan lagu nasional. Untuk apa sih menyanyikan lagu nasional? Supaya kita tetap menjadi manusia yang nasionalisme. Nah, jadi diakui sebagai warga negara Indonesia ya harus tahu ciri khas, terutama lagu nasionalnya. Mau nyanyi lagu apa hari ini? Halo Halo Bandung. Oke. Dipimpin oleh Zaki. Dihitung langsung nyanyi. Yo. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota
kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang belamai tanah api, mari bung rebut kembali. Oke, kita menuju ke pembelajaran. Nah, ini faktor bilangan, faktor persekutuan, KPK dan FPB. Yang sana kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya Zaki ya, bisa dibaca ya. Oke, pernah ada yang tahu nggak faktor bilangan itu apa? Ada yang tahu? Atau tidak sengaja membaca? Belum tahu ya? Oke, faktor bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang dapat dibagi habis oleh bilangan tersebut. Nah, jadi sebagai contoh di situ ada bilangan berapa itu? 12. Nah, 12 itu bisa habis dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 6, dan dirinya sendiri 12. Nah, itu yang dimaksud faktor-faktor bilangan seperti itu. Nah, sebelum kita ke faktor bilangan, kita akan mencoba dulu permainan yang mengaplikasikan tentang faktor bilangan juga, yaitu dakon atau apa istilahnya lainnya? Congklak. Nah, jadi kita lihat videonya terlebih dahulu sebelum kita nanti mencoba bermain dan mengaplikasikan congklaknya. Jadi sebentar ya, internetnya kayaknya ini bermasalah ini. Indonesia sendiri ini dikatakan oleh bangsa Arab yang bukan untuk berdagang. Ini adalah tempat coklat yang terbuat dari kayu. Lihat di sini ada 16 lubang. 14 lubang berukuran kecil, 2 lubang berukuran besar. Mainannya kita membutuhkan biji atau kulit kerang kecil sebanyak 98 buah. Pertama-tama, kita harus duduk saling berhadapan, lalu tentukan siapa yang main duluan. Kami menentukannya dengan sulit di lebih kertas. Oke, aku giliran pertama. Lubang besar ini dinamakan rumah. Rumah setiap pemain terletak di sisi kanan kirinya. Jadi lubang kecil di hadapanku adalah sisi kiriku, yang jadi lubang kecil di depan Lara adalah sisi kirinya. Sekarang kita isi lubang-lubang kecil masing-masing dengan biji buah kerang. Buahnya dibiarkan kosong. Cara bermainnya adalah dengan memindahkan kerang-kerang satu persatu dari salah satu lubang kecil yang kita pilih ke dalam lubang-lubang kecil lainnya dan masuk lubang-lubang secara berdekat. Tetapi jangan memasukkan kerangnya ke dalam lubang yang dikorong. Jika kerang-kerang itu berhenti di lubang
lainnya, aku bisa mengambil semua kerang dari lubang tersebut, lalu melanjutkan permainan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang kosong, artinya aku harus berhenti bermain. Apabila lubang kosong terakhirnya berada di sisi bagian, aku bisa mengambil kerang-kerang yang ada di sebelahnya. Pemenang permainan ini adalah yang berhasil mengumpulkan kerang-kerang di rumahnya. Sekarang giliran Lara bermain. Sama seperti sebelumnya, Lara mengambil kerang dari satu lubang dan mengisi lubang lainnya. Jika kerang terakhir berhenti di rumahmu, kamu boleh melanjutkan permainan dengan mengambil kembali kerang dari lubang lain yang ada di sisi putihmu. Apabila berhenti di lubang yang kosong, giliranmu berakhir. Lakukan seperti itu seterusnya sampai kerang-kerang di lubang kecil habis. Setelah kerang-kerang di lubang kecil habis, itulah jumlah kerang yang berada di masing-masing rumah. Milikku ada 54 biji dan Lara 44 biji. Artinya aku adalah pemenangnya. Seru kan bermain congklak ini? Bermain congklak memiliki banyak manfaat, yaitu melatih kemampuan berhitung dan berpikir karena kita perlu menyusun rencana supaya bisa mengumpulkan lebih banyak kerang. Namun, ada satu hal terpenting dalam permainan ini, yaitu kejujuran. Kalau bermain, harus jujur dan tidak boleh curang ya. Begitulah cara bermain congklak. Seru kan? Giliran teman-teman mencobanya sendiri di rumah. Sampai jumpa lagi. Nah, oke ya. Sudah jelas ya? Untuk permainannya, apakah ada yang masih bingung? Bisa semua ya? Atau kita coba dulu biar tahu bisa atau enggak? Nah, nanti ini ada 3 buah dakon atau congklak tadi, tak bagikan ke masing-masing kalian. Silakan dimainkan seperti yang di video tadi. Nah, kalau bingung tanyakan. Paham? Oke, silakan. Boleh berdiri, tidak harus duduk, boleh berdiri. Gantian. Kalau yang bertiga, gantian. Sesuai kelompok yang biasanya kita bagi. Oke, silakan dicoba dulu. Apa masih bingung? Apa perlu Pak Dede yang mempraktekkan? Seperti ini, contoh ya. Tadi di gambar tadi, semua nanti dibagikan di lubang-lubang yang kosong, dibagikan rata. Kemudian nanti home pimpa siapa yang main duluan, dia ambil langsung dimasukkan sesuai nanti di home base-nya masing-masing, atau di apa ini? Istilahnya tadi apa namanya? Rumahnya masing-masing. Paham ya? Oke, dibagikan dulu. Dibagikan di satu masing-masing lubangnya. Ya, silakan ditentukan siapa yang main duluan. Siapa yang main duluan. Jadi nanti yang bertiga boleh mainnya, yang menang main lagi. Yang kalah selesai. Atau nanti kalau misalkan waktunya masih ada, bisa kita adu siapa yang menang, kelompok A, kelompok B, kelompok C, siapa yang menang bisa kita adu. Ayo, silakan duluan. Siapa yang di sini duluan? Zaki sama Som. Boleh berdiri, tidak harus duduk. Atau di sini, Som di sini boleh, biar enak mainnya. Nah, Zaki di situ. Salah satu berdiri di sini boleh, jadi nggak harus itu. Ayo. Nah, kursinya boleh dipindah. Nah, Isom nggak boleh ikut, nggak boleh ngatur, biar temennya. Ini siapa dulu yang main?
Siapa dulu yang main? Masya sama Sobi. Ya. Nah, ini tidak boleh matinya di tempatnya sendiri ya. Oh, nanti bisa nembak kalau tempatnya di tempat temannya. Ayo, lanjut. Ya nggak boleh ganggu temennya, biar fokus sendiri-sendiri. Nanti gilirannya baru boleh. Sabar, sabar, sabar. Loh, ini kok dua tadi, harus satu-satu, enggak boleh. Nah, loh, ya enggak ada ceritanya, bisa tak ambil sini? Nah, seharusnya kan nembak yang sini baru ambil sini, ambil teman punya sendiri bisa. Di aturan tadi ada enggak? Di aturan tadi bisa ambil punyanya sendiri, kan enggak ada. Ya berarti enggak boleh. Yo, Haikal lanjut. Nah, ini tim B mau sudah, grup B sudah mau selesai, grup C juga mau selesai. Ya. Ria ngerti mainnya, bisa. Siapa yang menang?
Yang menang siapa? Oh, masih dihitung jumlah. Berapa? Masih dapat berapa? Dapat berapa jumlahnya punya Masa? 26. Masa berapa? Berapa? 24. Berarti yang menang Shopee ya. Sekarang Shopee sama Liha. Wes. Sudah. Ayo. Nah, Pak Iul sudah ngatur strateginya. Sudah ada. Ya, dihitung. Ya, siapa yang menang? Dihitung. Ya, dihitung. Pokoknya jumlah terbanyak menang. Dihitung aja. Dihitung. Biar nggak tumpah. Taruh. Langsung dibagi gini. Jadi nanti biar bisa langsung main. Bisa langsung main. Langsung dibagi sini. Itu yang jatuh diambil tuh. Nah, itu punya siapa? Oh iyalah, kok dilewati. Kenapa Yul? Mau ke belakang? Enggak. Giliran siapa sekarang? Siapa yang menang? Belum. Punyanya Isom berapa? 36. Berapa? Kok 72 jumlahnya berapa sih semua? Jumlah totalnya berapa kok 72? Jumlahnya berapa? Ayo. Punya Isom tadi berapa? Nah, ini 36. Ada jumlahnya 70. Berarti berapa? Ayo. Tadi dihitung berapa? Lah. Coba dihitung lagi semuanya. Hitung lagi semuanya. Hitung lagi semuanya.
Berapa jumlahnya? Wah, ini diambil 50 aja. Pantesan kok lama sekali. Yang lain sudah selesai, ini nggak selesai. Tertanya kebanyakan ya. Itu masukkan balik. Yo, sekarang siapa yang menang tadi? Ya, berarti sekarang Ihul lawan Zaki. Sudah, siapa yang menang? Berapa jumlahnya? Haikal. Sudah, yang menang siapa? Riha yang menang. Berani lawan Riha? Oke, yo mainnya di sini. Nih, siapa dulu? Oh, imbang terus. Lo. Oh ya, ya, sini dulu. No, boleh punya yang sendiri diambil? Boleh. Nggak boleh punya yang sendiri diambil. Yang boleh punyanya orang lain. Sudah. Yang kalah ngatur malah nih. Ngatur yang menang. Wah,
Wah, ya kayak kena riha ini. Imbang nih. Imbang nggak selesai-selesai. Wah, itu kayak nggak selesai-selesai. Wah, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Anu, ditentukan dengan sweet lagi satu itu, yo. Oke, hitung jumlahnya. Berapa? 26. Loh, saya jumlahnya kan 50 ini ya. Berapa? Nah ya harusnya seri, gak keliru ngitung. Harusnya kalau 25 punya Ria juga 25. Ini berapa? Loh, 26. Coba dibagi kayak punya Ria. Tiga, 4. Ini 4 tuh ya, 4. Nah, ini harusnya baginya sama rata, 3, 4 nanti terakhir. Berarti ini 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 6 berapa? 30. 3 kali 6 apa? 30 menang. Ya. Berapa? 18. Berarti tambah ini sisanya. Nah, berarti yang menang Riha. Oke, kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya. Ya. Kursinya dikembalikan, kursinya dikembalikan dulu. Oke, bagaimana permainannya, seru apa enggak? Sangat seru. Apanya? Nah, kenapa kok padahal cuma kasih 50? Karena nanti kalau ditaruh lebih banyak, congkaknya ini congkak yang kecil, jadi tempatnya enggak cukup. Jadi makanya tak pakai 50 terus, dan itu meringkas waktu. Semakin banyak waktunya juga semakin banyak juga. Makanya tak ringkas seperti ini. Nah, congklak ini bisa kita pakai untuk mengaplikasikan faktor bilangan. Contoh, misalkan faktor bilangan dari 12. Nah, dari 12. Silakan diambil sejumlah 12. Kerangnya diambil sejumlah 12. Sudah? Loh, dikosongi ya, dikosongi. Ini dikosongi. Ini dikosongi. Taruhkan jadi satu semua, jadi satu semua. Yang di dalam sini dikosongi, ditaruh satu semua. Lah, jadi satu semua. Ambil 12. Ambil 12. Nah, kita buktikan benar enggak yang dikatakan di sini. Kalau faktor bilangan itu adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa sisa. Kita coba 1, bisa enggak? 12 tadi silakan dibagikan satu-satu, dibagi menjadi 12 ya enggak? 1. Habis enggak? Kira-kira habisnya sama enggak 12-nya? Berarti 1 betul apa enggak? Kita coba lagi diambil 2 sekarang. Habis enggak kira-kira? Jadi yang maksud habis itu genap loh ya, bulat ya, bukan ganjil. Habis. Saya nunggu temannya belum selesai, temannya. Habis? Habis. Berarti 2 betul apa enggak? Kita coba 3. Nah, ini loh, gak usah diambil semua, tinggal geser-geser saja biar cepat. Kayak grup C. Habis. Habis. Berarti betul apa enggak? 4. Coba. Habis.
Habis? Bis. Bis. Habis ya, enggak ada sisa ya. Berarti 4 betul apa enggak? 5, kita coba, silakan. 5 kali 5. Ada sisa. Nah. Berarti bisa apa enggak kalau ada sisa? Bulat apa enggak berarti? Bulat apa enggak? Loh, ada sisa kok tapi bulat ya? Berarti salah. Berarti bukan 5, bukan termasuk dari faktor bilangan 12. Kita coba 6. Habis? Habis berarti termasuk bilangan bulat, benar. 7. Bisa. Tidak habis. Bis. Tidak bulat, berarti 7 bukan. 8. Bisa. Nah, di situ dijelaskan sampai 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, itu yang dimaksud faktor bilangan seperti itu. Jadi sampai terakhir dibagi sama bilangannya sendiri. Seperti itu. Masih bingung? Apa sudah mengerti? Lumayan. Lumayan. Oke, kalau begitu ini diambil apa dipakai? Oke, berarti silakan dikerjakan per kelompok. Boleh memakai ini kalau bingung, boleh memakai congkak, boleh. Kalau bisa langsung dikerjakan. Kalau bingung, nah nanti tak lanjutkan. Silakan. Tuh, pensilnya silakan ini diambil yang mau pakai pensil. Nah, itu ya diperhatikan di lembar LKPD kalian itu diperhatikan. Itu ada 6 dan 12. Nah, tugas yang kalian lakukan hanya yang di atas saja, faktor persekutuannya saja. Karena KPK dan FEB nanti pada diterangkan setelahnya. Jadi yang dikerjakan yang atasnya dulu. Yang faktor persekutuan dulu. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kerjakan. Boleh memakai congklak, boleh langsung dihitung seperti yang tadi di depan, boleh yang memakai ini, boleh. Nah, pakai ini boleh langsung 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 boleh. Silakan, bebas. Loh, bukan gini, Zakit. 6 sendiri, 12 sendiri. Enggak boleh satu-satu. Satu-satu, bukan jadi satu. Ayo, dihapus. Dihapus. Salah. Dihitung di buku tulis ya, buku tulisnya dikeluarkan. Dihitung di buku tulis. Bukan langsung dihitung di sini. Di sini langsung jawabannya saja. Dihitungnya di buku tulis. Loh, bukan gini. Tulis dulu 6. 6 itu apa saja? 12 apa saja? Bukan langsung seperti itu. Ya. Jadi enggak. Nah, ditulis dulu, kemudian baru persekutuannya diambil. Masih bingung ya? Ya, perhatikan dulu, perhatikan. Jadi nanti seperti ini anak-anak ya. 6 dulu berapa, 12 berapa. Nah, faktor persekutuan itu apa? Yang nilainya sama. Nah, nanti 6. Berapa saja 6? 1, 2, 3, 4 bisa? Berapa? 6. 12 berapa?
1, 2, 3, 4, 6, 12. Lah, faktor persekutuan itu apa? Yang sama. Nah, tulis di sini faktor persekutuannya. Di buku di LKPD tadi boleh. Apa saja? 1, 2, 3, 6. Lah, faktor persekutuan dari 6 dan 12 ya ini. Oke, silakan. Di buku tulis seperti itu, baru nanti jawabannya di situ, di LKPD-nya langsung yang ini. Tapi tulis dulu ini. Kalau enggak ditulis enggak tahu. Ayo, dikerjakan dulu. Ya semua, masa bukunya biarpun berkelompok, bukunya yang enggak anak satu, anak-anak. Ayo, bukunya dikeluarkan, semua mengeluarkan buku. Ngitungnya bersama-sama. Misalkan, Ihul yang nomor 2. Loh, nanti biar tinggal dikoreksi bersama-sama. Seperti itu. Jangan ngerjakan nomor 1 semua. Nanti tinggal kita saling koreksi. Semua mengeluarkan buku. Ayo, bukunya dikeluarkan. Wes, Ihul nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 sudah. Nomor berapa, Ihul? Nomor 2. Ya berarti Zaki nomor 2, Ihul nomor berapa? Nomor 5, Bisa nomor berapa? Tinggal 3 dan 4. Nomor 3, sisanya nanti silakan diatur siapa yang ngerjakan sisanya. Ya. Jadi jangan cari faktor persekutuan dulu, tapi cari faktornya, bilangannya dulu. Faktor bilangannya dulu. Ayo, kalau ngomong terus gak selesai-selesai. Ayo. Diambil. Ada yang bingung? Mana? Loh, kerjakan yang ini dulu, faktor persekutuannya aja. Jadi nanti cari kayak itu. Nah, itu kan 16 sendiri, 20 sendiri. Nah, setelah itu cari faktor persekutuannya. Nah ini loh, dijabarkan seperti ini dulu. Setelah itu baru cari ini. Untuk KPK FPB nanti belum, nanti tak jelaskan. Ini dulu. Sabar. Loh lah, kalau setelah gini kan yang sama mana? Nah, faktor persekutuan itu yang sama. Nah, yang mana yang sama? Yang mana? Ya sudah, itu berarti yang ditulis. Itu. Di sini nanti faktor persekutuannya 1 dan 2. Kalau ini kan lihat, dilihat Zaki. Nah, ini kan yang kembar kan 1, 2, 3, 6. Nah, jadi yang kembar ini yang faktor persekutuan. Maksudnya seperti itu. Jenenge sekutu, namanya sekutu apa? Teman sama nilainya. Tuh, tulis di sini nanti jadi jawabannya di sini. Nomor berapa? Nah, ditulis di sini faktor persekutuannya langsung itu. Langsung 1, 2, sudah gitu aja. Ini nggak usah tulis 8, 8. Dihapus. Sudah Rizky.
Nah, ini mana kok nggak ada jawabannya di sini? Ini. Oh ya, langsung ditulis itu jawabannya ya. Riha bisa? Bisa? Nggak bisa, ya bisanya yang mana? Nah, ini Riha 12 itu bisa habis. Kayak tadi loh, kalau bingung pakai congklak bisa. 12 kamu bagi 1, habis enggak? Habis enggak? 12. Habis. Nah, kalau 2 habis enggak kira-kira? Habis. Ya itu kan sudah di situ. Nah, jadi dicoba dibagi 1, bulat enggak? Kalau bulat berarti termasuk faktor bilangannya 12. 2, 3, 4, 6 sampai akhirnya 12. Kayak tadi waktu kita main congklak. Paham ya? Ya, silakan. Sudah, Zaki. Mana? Ini kok nggak ada. Sudah kan? Mana? Ya, terus lainnya. Yang ngerjakan siapa? Dan ini kan kopi yang Nah, iya ya, itu yang satunya segera diselesaikan. Dibantu temennya yang belum, ayo dibantu, saling bantu, namanya kelompok itu saling bantu, namanya kelompok. Nah, gini ayo, Sofi, dikasih tahu, Riha, kalau masih bingung juga. Maksudnya gini loh Riha, 12 ini dibagi habis, itu bilangan apa saja. Nah, 1 kan bisa, berarti 1 termasuk. Nah, itu di situ kan ada 2 bisa, 3 tadi kan sudah, 5 enggak bisa ya. 7 bisa, enggak bisa. Karena apa? Masih ada sisa, harus habis ya, kayak tadi main congklak tadi. Mirip seperti itu pengaplikasiannya. Nah, ayo saling bantu, dibantu. Isom bisa. Ya, kayaknya Pak kayak Isom pakai tongkat, pakai dakon bisa. Ayo, biar cepat selesai. Ayo. Oke, siapa yang akan maju? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, silakan. Nomor berapa? Silakan. Oke, ini silakan. Langsung, nggak apa-apa, langsung jawabannya saja. Langsung jawabannya boleh. Ya. Siapa nomor selanjutnya? Siapa? Haikal? Nomor berapa? Silakan. Yuk, kelompok C, ada yang mau maju?
Nomor 5 siapa? Oke. Ya, tinggal nomor 4. Siapa nomor 4? Lah inilah ada, kok pinjam cari temennya. Ini kan bisa pakai congklaknya. Nomor 4. Siapa yang maju nomor 4? Nomor 4 siapa yang mau maju? Rizky? Masya, nomor 4. Ayo, nomor 4 diborong. Kelompok A silakan kalau mau. Nomor 4 boleh. Ya, siapa ya? Mau maju? Silakan, Masya. Yang nomor 4, yang nomor 4. Nih, nggak bisa. Oke, diperhatikan. Ya. Diperhatikan semuanya. Nomor 1 bagaimana? Apakah sama? Betul? Kelompok B sama? C sama ya. Nomor 1 betul karena tadi sudah dibahas di sana. Nomor 2 bagaimana? Betul? Sama Rizky, apa beda? Haikal? Sama. C, kelompok C? Enggak sama, bedanya di mana? Ada 4. Nah, kurang 1 tambahannya 4. Oke, dibetulkan. Yang salah, gak usah saling menyalahkan. Namanya dikoreksi ya seperti ini. Harus jeli, harus fokus. Oke, yang nomor 3 sama? Sama. Nomor 4? Nomor 4? Tuh, ada yang beda. Berapa? Belum jawab, enggak sama itu ya. Nomor 4 hanya 1. Nomor 5? Nomor 5 sama kelompok B? Masih belum kelompok C? Ini kurang 8. Ada 8. Oke, betul. Nomor 5 betul. Sepertinya sudah tidak fokus. Ayo menyanyi biar lebih fokus lagi. Yuk berdiri semuanya. Berdiri, berdiri, jangan duduk.
Oke, dinyanyikan pakai nadanya potong lagu, potong bebek angsa. Kita berlatih ya, coba ya. Bisa? Di sana kelihatan tulisannya? Ayo teman-teman, mari kita belajar matematika tentang faktor bilangan. Semua bilangan yang dapat dibagi habis itu disebut faktor bilangan. Semua bilangan yang dapat dibagi habis itu disebut faktor bilangan. Bisa? Yuk kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo teman-teman, kita belajar matematika tentang faktor bilangan. Semua bilangan yang dapat dibagi habis itu disebut faktor bilangan. Semua bilangan yang dapat dibagi habis itu disebut faktor bilangan. Zaki metapot-tapot orang nyanyi. Yo, ulang saya lagi. Nyanyi biar otaknya fresh dan nanti kita kembali materi sudah bisa lagi. Karena tadi apa? Masih ada yang kurang fokus. Ya. Kita ulangi nanti sekali lagi. Ya. Ayo 1, 2, 3. Ayo teman-teman, mari kita belajar matematika tentang faktor bilangan. Semua bilangan yang dapat dibagi habis itu disebut faktor bilangan. Semua bilangan yang dapat dibagi habis itu disebut faktor bilangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Faktor sudah. Sekarang kita menuju yang selanjutnya tentang KPK. KPK itu bukan pemberantasan korupsi loh ya. Ini KPK itu kelipatan persekutuan kecil. Nah. Nih. KPK. Tapi sebelum ke KPK, kalian harus mengenal dulu bilangan prima. Tahu nggak bilangan prima? Tahu nggak bilangan prima? Nggak tahu. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Nah, bilangan prima seperti ini. Nah, ini 2, 3, 5, 7. Itu hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Nah, itu dijelaskan. Faktor bilangan prima adalah bilangan prima yang dapat membagi habis suatu bilangan bulat. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu dan hanya memiliki dua faktor pembagi, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Jadi contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, fungsinya ini apa? Ini nanti fungsinya diaplikasikan di faktor persekutuan kecil atau kelipatan persekutuan kecil KPK. Nah, di sini. Tuh. Jadi KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan kecil, yaitu bilangan positif kecil yang dapat dibagi habis oleh dua bilangan atau lebih dalam matematika. KPK digunakan untuk mencari kelipatan terkecil yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, itu dari KPK-nya dari 6 dan 15 kita disuruh mencari. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebelum kita mencari KPK-nya, kalian harus mengenal pohon akar dulu. Pernah dengar pohon akar? Pohon faktor kok pohon akar. Sorry, keliru. Nah, seperti ini. Dari berapa? 6. Nah, 6. Bilangan prima tadi apa saja? Bilangan prima berapa? 2, 3, 5. Hah? 7,
7 sampai sini dulu aja nggak. Nah, di sini caranya bagaimana? Bilangan prima yang terkecil dulu yang kita pakai. Oke. 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, 3 dibagi berapa? Biar bisa. Tidak bisa, karena harus bulat. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti pohon faktornya sudah berhenti di sini. Nah, kalau ditulis seperti ini. Kemudian, di situ ada lagi 15. 2 dulu, berapa? Bisa enggak? Bisa dibagi 2? Enggak bisa. Lah, karena enggak bisa, kita coba 3. Nah, harus sesuai dulu nah ya, nggak boleh ngarang 2, 3, 5, 7. Di sini yang boleh dibagikan sama bilangan faktor prima saja. 3 bisa enggak? Berapa? Berapa? 5. Nah, 5 bisa enggak? Tidak bisa. Berarti di sini 3 kali 5. Benar. Di situ dijelaskan. Nah, sama. Faktor primanya seperti itu. Kemudian disuruh mencari KPK-nya. Nah, disuruh mencari KPK-nya. Kamu cari berapa nilai yang sama atau nilai yang terbesar. Yang sama berapa? 3. Di sini kamu lihat, dicari dengan nilai yang tertinggi. Berapa yang ada di situ? Yang ya 3. Terus berapa lagi? Bingung? Masih bingung? Oke, perhatikan. Di sini tadi kita cari yang ini harus bilangan prima. Nah, nanti kalau di sini sudah ketemu ganjil, bulat atau tidak bulat, berarti ini sudah berhenti di sini. Nah, sekarang kalian cari namanya faktor kelipatan persekutuan kecil. Tapi yang dilihat di sini adalah apa? Nilai yang tertinggi. Ada berapa saja di sini? 5. Iya, dari yang terkecil dulu. 2, terus 3, terus 5. Kan nggak ada angka lagi. Nah, ngitungnya jumlahnya berapa ini? Cara ngitungnya tahu? 2 dikali 3 dulu berapa? 6. 6 dikali 5. Nah, caranya ngitung seperti itu. Bingung? Apa bingung? Kita coba di soal LKPD-nya yang KPK. Silakan dicoba. 6 dan 12. Coba dulu, yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 dulu, dicoba. Kalau bingung, tanya lo ya, jangan diam aja. Kalau bingung. Oh, enggak kelihatan. Enggak pakai kacamata. Oh, ketinggalan. Boleh maju, kalau maju situ agak dekat boleh untuk membaca aja. Boleh.
Berapa? 1. Kok 1? Oke, coba Masya. Masya. Coba Masya. Ayo Masya. Ayo Zaki, diperhatikan. Jangan ngomong sendiri ya, diperhatikan. Ayo. Bingung, Rizky. Oke, perhatikan. Itu caranya sudah betul, tapi jawabannya kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Nah, seperti ini. Anak-anak ya. Kelihatan. Yang ini sudah betul, ini betul, ini betul. Yang ini, nah, dipakai cara berpangkat. Nah, biar kamu tidak bingung nanti pada saat mencari KPK-nya. Nah, jadi boleh seperti ini. 2 pangkat 2. Lah. Nah, di KPK syaratnya apa? Bilangan yang pangkatnya lebih besar dan tidak sama. Jadi lebih besar. Berarti yang dipakai yang mana? Yang mana? 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. Oke, seperti itu. Paham ya? Oke. Sekarang kita ke FPB. Faktor persekutuan besar. Nah, di situ dijelaskan FPB dari 2 atau bilangan atau lebih adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis semua bilangan tersebut tanpa sisa. Contoh di situ yang dikerjakan adalah 12 dan 18. Nah, ini caranya sama kayak tadi. Kamu pakai faktor persekutuan, dicari faktor persekutuannya. Setelah ketemu, kamu cari yang apa? Yang bilangannya sama. Oke. Kemudian setelah itu yang terbesar yang mana? Lebih mudah ini daripada KPK. Contoh, di situ ada 18 dan berapa itu? 12 dan 18. 12 dan 18 berapa? Faktor persekutuan apa? Faktor bilangannya 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Berapa? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Oke. FPB-nya berarti 1, 2, 3, 6. Nah, yang terbesar yang mana? Nah, berarti FPB-nya sama dengan 6. Mudah yang mana? FPB. Nah, sekarang silakan dikerjakan itu sesuai seperti tadi.
KPK dan FPB-nya. Silakan. Sudah ini, mau maju. Kerjakan yang lebih mudah dulu ya, yang lebih mudah dulu. Ya, kelipatan persekutuan kecil, tapi yang diambil itu yang besar. Kebalikannya. Loh, kalau yang KPK itu kamu pakai pangkat yang tertinggi siapa? Kayak itu kan 2 dan 2 pangkat 2. Besar mana? 2 pangkat 2, makanya yang diambil 2 pangkat 2. Seperti itu. Ayo, Zaki. Ayo, siapa yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Ini kan sudah ketemu gini. FPB-nya dulu kan. Oh, FPB-nya sudah. Oh ya, bagus. Ada yang mau maju? Waktunya sudah habis. Jadi tugasnya untuk hari ini dibuat PR. Pada ada minta pelajaran selanjutnya hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis sudah harus selesai semua. Silakan mau tanya via WA boleh kepada Dede, atau mau tanya ke Mbah Google boleh, AI boleh, pokoknya harus tahu caranya, jangan asal-asal aja ya. Sebelum pulang, tak tambahi, jangan itu aja. Nah ini silakan nanti diisi juga, besok dikumpulkan ya. Besok dikumpulkan waktu masuk kelas. Ini tentang apa? Tentang pelajaran hari ini. Apa yang kurang, apa yang kamu kurang mengerti, apa yang kamu sukai, nanti kamu tuliskan, cantumkan di situ. Jangan lupa nama, kemudian jangan lupa juga hari dan tanggalnya hari ini loh ya. Hari Senin tanggal 21. Jadi biarpun ngisinya nanti atau besok, ya tetap tanggalnya tanggal itu yang diisikan. Ya, ada pertanyaan sebelum kita selesai? Tidak ada, cukup sekian daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.